Halo, selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung. Lagi ke Jika Oke, dengan sangat antusias sekali pagi ini, perkenalkan saya Salma Fernanda yang akan memandu sesi bootcamp pada kesempatan kali ini hingga selesai acara nanti. Oke, boleh diingatkan untuk teman-teman sekali lagi, boleh on cam ya. Baik, di sesi bootcamp ini kita akan membahas tentang desain produk, di mana desain produk itu sebagian besar orang akan melihat produk dari bentuk ya, dan dari desain itu sendiri. Jika semakin unik desain produk yang kita buat, maka semakin mudah bagi konsumen untuk mengingat produk kita. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh pemateri kita yang keren pada pagi hari ini. Oke. Beliau ini adalah seorang desain grafis yang merupakan seorang mahasiswa Administrasi Pendidikan Universitas Jambi angkatan 2020. Nah, sekarang beliau ini adalah desain grafis di Haya Advertising dan juga tentunya pernah mendapatkan juara 1 lomba desain poster Gebiar Kimia di Kimia Iron 2022 seprovinsi Jambi. Keren banget ya. Pastinya. Oke, langsung saja kita sambut dengan meriah kepada Bang Darmadi. Halo, Assalamualaikum Bang Darmadi. Halo, Waalaikumsalam. Gimana nih Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah baik ya. Oke. Nah, Bang Darmadi ini sibuk banget ya kayaknya. Wih, enggak lah. Karena beliau ini juga selain desain grafis di Haya Advertising, sekarang beliau juga merupakan Ketua Umum dari UKM Rohis Ar-Rahman di Universitas Jambi dan juga merupakan Sekretaris Divisi Kominfo Ikatan Mahasiswa Administrasi Pendidikan, lalu Sekretaris Divisi Sosial Masyarakat Forum Studi Islam Universitas Jambi, dan juga Ketua Departemen Humas dan Media UKM Rohis Ar-Rahman Universitas Jambi. Tuh, beliau saat ini sedang mengemban amanah yang sangat banyak dan juga prestasi yang luar biasa. Oke, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua, dan nanti di sesi pertama kita semua, Bang Darmedi ini akan memaparkan materinya selama kurang lebih 40 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi tanya jawab, dan selanjutnya akan ada challenge nih teman-teman. Jadi jangan lupa ya untuk mengikuti challenge-nya dan ikuti terus Zoom ini sampai akhir. Oke? Baik, langsung saja kepada Bang Darmadi untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum UKM Eksis beserta Badan Pengurus Harian dan juga pengurus UKM Eksis untuk periode 2023 dan juga 2024. Yang saya hormati moderator kita pada hari ini dan juga teman-teman peserta Bootcamp Desain Grafis pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dan hidayahnya sehingga kita dapat bertatap muka walaupun melalui Zoom meeting. Ini semangat teman-teman untuk mengikuti pelatihan desain grafis pada pagi hari ini. Rasanya saya sangat senang sekali bisa bertemu teman-teman dari UKM Eksis. Kalau sebelumnya paling ketemu cuma sama Yusar, sama Zoya, dan juga sama beberapa teman-teman lainnya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bertatap muka secara virtual bersama teman-teman lainnya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan memaparkan materi. Di sini saya juga sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Di sini, adapun materi kita pada hari ini, kita akan melakukan pelatihan dasar-dasar desain grafis menggunakan aplikasi Canva. Dan nanti di akhir akan ada challenge. Sebelum challenge, kita akan mengulik nih fitur-fitur yang ada dari Canva. Nah, tadi udah sedikit dipapari nih mengenai CV saya. Saya Darmadi, saya ini ada beberapa pengalaman dan juga prestasi. Saya peserta kampus mengajar angkatan 5 tahun 2023, baru semester kemarin. Kemudian saya juga penerima pendanaan program inovasi desa, itu dari tim Imadika pada tahun 2022. Kemudian juara 1 desain poster Geber Kimia, juara 2 kategori Best Participant dalam International Education Net yang diadakan oleh University of Malaya, itu tahun 2022. Pernah jadi pemateri kelas desain, terus delegasi dalam FSLDKD, itu di Stai Anak 2 Kuala Tungkal, CO Media Salam Mahasiswa, CO Media Ajang Kreativitas Mahasiswa Administrasi Pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa organisasi dan juga pekerjaan yang sedang saya geluti sekarang di Haya Advertising. Tadi udah dijelasin juga oleh moderator. Saya sebagai salah satu tim desain grafisnya itu sejak tahun 2022. Kemudian di UKM Luis Ar-Rahman itu pada 2021 pernah jadi anggota Humas, jadi CO Humas, bahkan sekarang sudah jadi ketua umum. Kemudian di Forum Studi Islam itu saya sebagai sekretaris sosial masyarakat dan Imadika, saya aktif di Kominfo. Nah, di sini sebelum kita melakukan praktek, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu Canva itu apa sih, sejarah Canva itu bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi, Canva ini sebenarnya telah diluncurkan pada tahun 2013 sebagai alat bantu desain dan juga publikasi online dengan tujuan untuk memberdayakan semua orang di seluruh dunia. Nah, jadi Canva ini yang diperuntukkan untuk masyarakat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Tujuannya apa? Yaitu agar orang bisa membuat desain dimanapun dan juga apapun itu. Nah, Canva ini sebenarnya boomingnya itu pada saat COVID-19 melanda di seluruh dunia. Kenapa? Karena pekerjaan yang sebelumnya offline, saat COVID-19 itu pekerjaan dialihkan menjadi online ataupun dalam jaringan. Nah, mau tidak mau orang-orang harus berkreativitas di sosial media, mereka harus bisa memanfaatkan sosial media, dan bagaimana cara mereka memanfaatkan sosial media itu dengan Canva. Mereka bisa melakukan desain-desain dan juga menguploadnya di sosial media. Lalu, value dari Canva itu apa aja? Yang pertama itu memberdayakan semua orang. Nah, jadi Canva ini, walaupun kita tidak
profesional desain grafis, kita tidak berpengalaman dalam dunia desain, kita bisa menggunakan Canva karena memang tujuan dari Canva itu untuk memberdayakan semua orang seperti itu. Kemudian palu dari Canva yang lainnya itu menyederhanakan yang rumit. Nah, kalau misalnya kita lihat aplikasi desain profesional lainnya seperti Photoshop, terus ada Illustrator, Corel Draw, itu kalau kita baru pertama kali buka, itu terkesan rumit. Karena apa? Fitur-fitur dan tools-nya itu sangat sulit dimengerti oleh kita masyarakat awam. Jadi dengan adanya Canva ini, mereka menyederhanakan desain yang rumit, yang harus kita akses pakai laptop, kita bukanya lama, tapi dengan Canva kita bisa mengaksesnya di gawai teman-teman, di laptop teman-teman, dan juga bisa diakses kapanpun. Dengan syarat teman-teman harus terhubung ke dalam jaringan ataupun internet. Nah, lalu jenis-jenis Canva itu apa aja? Nah, di sini ada 3 jenis Canva. Yang pertama itu Canva Free. Canva Free ini adalah Canva gratis, yang apabila teman-teman pertama kali mendaftar Canva ataupun registrasi Canva, teman-teman akan mendapatkan Canva Free ataupun Canva gratis. Nah, salah satu kelemahan dari Canva Free ini adalah teman-teman tidak bisa mengakses beberapa fitur-fitur yang bisa diakses oleh Canva Education dan juga Canva Premium. Nah, contohnya itu penghapus latar belakang. Itu tidak bisa digunakan di Canva Free ataupun Canva gratis. Kemudian jenis Canva yang kedua yaitu Canva Education. Canva Education ini diperuntukkan untuk pendidikan. Nah, ini biasanya digunakan oleh guru untuk mengajar siswanya, kemudian digunakan oleh dosen untuk mengajar mahasiswanya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan Canva Education. Nah, salah satu kelebihan Canva Education ini adalah kita bisa mempremiumkan akun orang lain. Gitu. Jadi nanti akun-akun yang tergabung dalam satu grup tadi akan menjadi Canva Premium seperti itu. Nah, di sini saya akan membagikan Canva Education saya kepada teman-teman semua. Di sini akan saya kirimkan linknya melalui chat di Zoom. Nah, teman-teman silakan klik link tersebut. Oke, sambil menunggu jenis akun Canva yang terakhir yaitu Canva Premium. Nah, akun Canva Premium ini sudah jelas banget nih. Akun ini adalah akun yang berbayar. Akun yang di mana kita harus mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk mendapatkan fitur-fitur premium. Nah, salah satu fitur premiumnya itu tadi bisa menghapus latar belakang dan lain sebagainya. Sebelumnya di sini mau tanya dong teman-teman semua udah punya akun Canva belum? Yang udah punya akun Canva mungkin bisa langsung raise hand. Ayo, ayo. Oke, rata-rata udah punya nih. Nah, bagi yang belum punya akun Canva, segera buat akun Canva-nya, tapi yang kalau udah, silakan langsung klik link yang saya kirimkan di chat tadi. Nah, itu tadi jenis-jenis Canva. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, Canva itu bisa desain apa aja. Nah, sebenarnya apa aja kita bisa desain menggunakan aplikasi Canva. Nah, ini ada beberapa contoh desain yang bisa kita buat di Canva. Di antaranya itu yang pertama ada ilustrasi. Nah, ilustrasi ini adalah gambar yang kita buat sendiri gitu. Nah, di Canva ini kita bisa menggunakan tools pensil ataupun pena. Kita bisa menggambar di Canva sehingga terciptalah suatu ilustrasi yang bisa enak dilihat oleh orang lain. Yang kedua yaitu desain promosi. Nah, desain promosi ini yang akan kita praktekkan nanti setelah materi ini. Desain promosi ini tujuannya itu untuk memamerkan atau mempromosikan produk ataupun jasa yang kita miliki. Nah, kemudian ada juga mockup. Mockup ini biasanya digunakan di dalam dunia percetakan, di mana mockup adalah rancangan awal ataupun rancangan desain awal produk sebelum produk tersebut jadi. Nah, misalnya ini ada mockup dari gelas ataupun mug. Nah, ini ketika
orang mau mesan MOOC di percetakan, biasanya kami akan buat desain awalnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya biasanya nih mereka akan memberikan revisi-revisian ataupun mereka langsung setuju dengan desain tersebut. Nah, di sini juga ada amplop hari raya. Amplop hari raya juga bisa dibuat di Canva. Nah, jadi mockup ini selain bisa digunakan di Photoshop juga bisa digunakan Canva, teman-teman. Nah, ini juga merupakan fitur baru dari Canva. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita memaksimalin Canva? Nah, sebenarnya untuk memaksimalin Canva, tujuannya adalah agar teman-teman semua ketika ngedit pakai Canva, itu tidak pakai template. Kenapa? Kalau kita pakai template, itu gimana ya? Orang akan banyak memakai template yang kita buat. Orang akan banyak memakai template yang sama kita pakai gitu. Nah, ketika kita upload di sosial media, kalau orang yang sudah lama terjun di Canva, ataupun lama udah ngotak-ngatik Canva, mereka akan tahu, oh ini pasti pakai template dari Canva gitu. Pasti orang akan underestimate dari Canva itu. Nah, jadi bagaimana cara memaksimalin Canva? Yang pertama itu kita harus memahami fitur dan juga tools-tools yang ada dari Canva. Nah, fitur-fitur dan tools ini ketika kita paham, maka kita bisa mengekspor kreativitas kita ke dalam desain, ke dalam sebuah kanvas putih tadi. Kita bisa mengeksplor kreativitas kita sehingga terciptalah suatu desain yang menakjubkan. Seperti itu. Dan yang kedua itu pelajari dasar-dasar dari desain grafis. Nah, kenapa kita perlu mempelajari dasar desain grafis? Karena untuk membuat sebuah desain yang menarik, desain yang bisa enak dilihat oleh orang lain, kita tentunya harus memahami dasar-dasar dari desain grafis. Misalnya, untuk melakukan pemilihan warna. Nah, untuk melakukan pemilihan warna, tentunya teman-teman harus punya basic desain grafis. Kalau misalnya teman-teman nggak paham cara milih warna bagaimana, terus cara milih font yang bagus itu bagaimana, maka desain teman-teman akan sulit untuk dilihat oleh orang lain. Itu. Untuk memahami dasar-dasar dari desain grafis, kita terlebih dahulu memahami unsur-unsur dari desain grafis. Nah, unsur yang pertama dari desain grafis yaitu garis dan bentuk. Nah, seperti namanya, garis dan juga bentuk. Garis ini adalah sebuah coretan dari satu titik ke titik lain, sehingga terciptalah suatu yang disebut dengan garis. Ini ada contohnya, ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga namanya bentuk. Bentuk ini tercipta dari kumpulan garis-garis. Seperti itu. Ini ada lingkaran, oval, segitiga, persegi, trapesium, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh garis dan juga bentuk. Ini ada kumpulan garis-garis dan bentuk dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu unsur desain grafis yang kedua, yaitu pemilihan warna. Nah, jadi pemilihan warna dalam suatu desain itu sangat penting sekali, teman-teman. Karena apa? Agar desain kita enak dilihat, maka kita harus pandai-pandai memilih warnanya. Nah, ini ada rumus untuk pemilihan warna, di mana 60% itu warna primer, ya, 60% warna primer, kemudian warna kedua itu sebanyak 30%, dan juga 10% warna aksen. Seperti itu. Nah, ini adalah rumus pemilih warna. Kemudian selain warna, ada juga ukuran atau font size. Nah, sebelum kita membuat suatu desain, kita tentunya harus menentukan ukuran apa yang kita buat dalam suatu desain. Misalnya kita mau buat Instagram Story. Nah, untuk Instagram Story itu ada ukurannya sudah, itu 9:16 atau 1080 dikali 1920 pixel. Dan juga dengan feed Instagram, video post, IGTV, dan lain-lain. Kemudian untuk yang ini adalah ukuran untuk slide presentasi ataupun PowerPoint. Itu ada 4:3 dan juga ada 16:9. Nah, untuk 16:9 ini sesuai dengan ukuran laptop kita, ataupun ukurannya itu udah pas dengan laptop kita. Kemudian yang selanjutnya itu ada font. Font itu apa sih? Font itu adalah gaya huruf yang ada di dalam suatu desain. Nah, font ini ada juga rumusnya. Selain pemilihan warna, font juga ada rumusnya. Rumusnya apa?
yaitu rumusnya 2 optimal, 3 maksimal. Nah, jadi ada baiknya kita memakai jangan sampai lebih dari 3 font. Karena apa? Kalau misalnya kita lebih banyak memakai font, biasanya desain kita akan terlihat lebih ribet dan juga lebih riwah seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya kita pakai satu font aja bisa nggak? Bisa. Kita misalnya mau pakai font Arial. Nah, mungkin dari judulnya aja kita bisa tebelin untuk membedakan dengan keterangan-keterangan suatu desain gitu. Selanjutnya yaitu ada ruang. Ruang itu apa? Ruang adalah jarak antara unsur-unsur desain grafis, seperti objek, background, dan teks. Nah, ini ada salah satu contoh ruang yang pas dan bagus. Ini antara judul dengan keterangan pamflet, itu ada jarak ataupun ruangnya. Kemudian antara keterangan dengan link pendaftaran ini udah ada jaraknya gitu. Jadi ketika orang melihat pamflet ini, mereka nggak akan kebingungan. Kenapa? Karena udah terpisah-pisah dan ada ruang dan jaraknya, seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau... Oh, bukan. Ini contoh ruang juga. Ini udah bagus nih. Jarak antara judulnya, kemudian keterangan-keterangannya, ada fotonya juga. Ini ketika kita mau lihat, oh ini sidang munakasoh atau sidang skripsi gitu. Oh kapan sih ini udah ruangnya gitu. Bayangkan ruang ini bandingkan dengan ini. Nah, ini kayak rapat banget gitu ruang-ruangnya. Kita ketika melihatnya, wah susah banget nih untuk dicerna. Kan tujuan pamflet yaitu untuk mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran editor kepada orang lain gitu. Nah, sedangkan ketika kita melihat pamflet ini, maka kita akan kesulitan. Apalagi nih jarak ataupun marginnya itu nggak pas gitu, terlalu sempit. Jadi sehingga sulit untuk dilihat. Kemudian kita masuk ke dalam komponen dalam sebuah layout ataupun pamflet. Nah, jadi ada 3 komponen. Yang pertama itu headline. Headline ini disebut juga dengan judul. Nah, jadi headline ini judul kan. Jadi judul ini ada baiknya dibuat besar dan juga tebal agar bisa mudah dibaca seperti itu. Kemudian ada body text. Body text ini adalah teks yang sebagai pendukung dari judul ataupun keterangan untuk membantu judul gitu. Keterangan ini biasanya bisa tempat dan tanggal, ataupun jam, ataupun lokasi suatu acara seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada center of interest. Center of interest ini adalah objek dari sebuah pamflet, biasanya berupa gambar dan objek-objek lainnya. Dan ini biasanya lebih besar daripada yang lainnya karena merupakan center of interest. Nah, mungkin dari teman-teman semua coba ada yang bisa jelasin enggak 3 komponen desain tadi? Kan tadi ada headline, terus ada body text dan juga ada center of interest ataupun gambar. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nyoba, oh judulnya yang ini bang, oh yang ini center of interest-nya bang, terus yang ini oh keterangannya bang. Nah, kira-kira ada yang mau nyoba ada? Kalau misalnya ada yang mau nyoba, silakan langsung hidupkan mikrofonnya aja. Ayo teman-teman, jangan takut ya. Nggak apa-apa, kita belajar. Boleh on mic. Izin sebelumnya moderator atau abang. Oke. Ya silakan Fatih. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Al-Hikam. Adapun tadi telah dijelaskan oleh abang terkait headline ataupun judul. Nah, jadi di sini kita bisa lihat judulnya ada di Bootcamp Desain Grafis Batch 1. Yang mana di sana bisa dibilang itu adalah tujuan ataupun kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kita bisa tertarik dari judulnya ini tentang apa sih apa yang dari poster tersebut. Adapun untuk body text-nya ya bisa dilihat di sini ada seperti The Ultimate Product Design Bootcamp from Concept to Creation. Nah, itu bisa dibilang sebagai body text. Adapun di centernya yaitu ada foto ataupun gambar dari Bang Darmadi dan juga apa sih aplikasinya yang akan kita lakukan. Mungkin itu saja yang ingin saya sebutkan. Terima kasih.
Oke, benar ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar ya kata Fatih tadi. Untuk headline ataupun judulnya itu ada bootcamp, terus the ultimate ini adalah body text ataupun teks pendukung, dan center of interest-nya yaitu ada gambar ataupun foto. Nah, ini ada contoh lainnya, ini judulnya, headline-nya, servis HP rumahan, mobil repair home, terus ada body text-nya, ini ada menerima perbaikan, dan center of interest-nya itu ada gambar gambar dari produknya, seperti itu. Oke, kemudian di sini setelah menyampaikan materi, kita akan coba langsung praktek bagaimana cara menggunakan Canva ya. Nah, teman-teman silakan buka Canva-nya, silakan siapkan Canva-nya. Oke, silakan teman-teman buka aplikasi Canva-nya ya. Nah, ketika kita udah login dari Canva, nah ini adalah tampilan awalnya kalau di laptop ya. Nah, ketika kita buka awal pertama kali, bahkan Canva pun langsung kita udah disambut nih sama Canva. Mau desain apa hari ini? Nah, mereka tuh sebenarnya udah nyiapin berbagai desain yang udah ada template-nya, dengan udah ada ukurannya, kita tinggal pakai aja gitu. Ini tadi berhubungan dengan Canva Valu tadi, Canva Valu yang kedua, mempermudah yang ribet gitu. Ketika kita mau desain, sudah ada template-nya, sudah ada ukurannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk memulai membuat sebuah desain, kita bisa klik buat desain yang di sebelah kanan, buat desain, klik satu kali. Nah, ketika kita mau buat apa nih, misal cerita Instagram ataupun story Instagram, kita tinggal ketik aja cerita Instagram nih. Nah, cerita Instagram ini udah ada ukurannya, kita tinggal klik sekali aja, maka kanvas putihnya akan langsung terbuka gitu. Beda sama aplikasi Photoshop. Kalau misal kita aplikasi Photoshop, kita buatnya secara manual ukurannya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau buat desain tapi ukurannya tidak tersedia di Canva, teman-teman bisa klik ukuran khusus yang di sini, ukuran khusus. Nah, silakan ketikkan berapa ukuran yang teman-teman mau buat. Ini bisa dalam cm, mm, inci, dan juga pixel. Nah, kita hari ini akan buat sebuah poster promosi produk itu untuk feed Instagram. Jadi itu ada ukurannya persegi, ini konten Instagram persegi. Ukurannya 1080 kali 1080 pixel, klik satu kali. Nah, maka akan terbuka seperti ini. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya membuat kanvas putih ini menjadi suatu desain yang bisa dilihat enak oleh orang lain. Desain tersebut bisa dicerna oleh orang lain. Bagaimana caranya? Kita harus memanfaatkan fitur-fitur dan tools yang ada dari Canva. Nah, tadi udah saya kirimkan, ada sebelah ya, udah dikirimkan ke grup kan, sebelah ada foto sebelah sama QR kodenya. Silahkan teman-teman upload terlebih dahulu. Untuk di laptop ada di sebelah kiri, kalau di HP itu ada di bawah. Cari unggahan. Nah, setelah unggahan ini klik unggah file. Kalau udah klik unggah file, teman-teman silakan pilih foto yang mau di-upload. Bahan QR code. Nah, silakan klik. Kalau di laptop, kita juga bisa memanfaatkan fitur copy paste. Itu sama juga kayak di Word, kita tinggal Ctrl C saja filenya, terus kita Ctrl V di kanvas kita, maka itu akan tercopy paste.
Nanti akan ada air seperti ini, berarti dia sedang mengunggah file yang kita pilih tadi. Nah, sambil menunggu mengunggahnya, kita pilih dulu background yang akan menjadi desain kita. Karena kita akan mau desain sebelah ya, biasanya sebelah itu identik sama merah. Nah, kita cari backgroundnya, boleh warna merah ataupun warna-warna netral lainnya di aplikasi di sini. Aplikasi, cari aplikasi, klik aplikasi atau more biasanya tulisannya. Terus klik di cari di kolom pencarian tulisannya Pixabay. Aduh, loading. Nah, ketika kita mengkliknya, maka sudah ada pilihan Pixabay, kita klik satu kali, maka akan muncul background-background menarik yang kita bisa gunakan untuk kanvas kita. Kita cari aja warna hitam atau black. Black. Nah, ini udah ada background-background yang bisa kita pakai untuk kanvas kita. Kita pilih ini aja. Kita klik satu kali, maka dia akan muncul ke kanvas kita. Sekarang kita perbesar gambarnya. Kita fullkan. Setelah kita fullkan, gambar ini kita kunci supaya tidak tergeser dengan elemen-elemen lainnya yang akan kita timpa di atasnya. Bagaimana cara menguncinya? Ini di atas udah ada tombol kunci. Nah, kunci posisi, klik satu kali, maka dia tidak bisa digeser-geser. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita kan tadi kita mengunggah sebelahnya nih. Nah, kita klik satu kali. Setelah kita klik, supaya lebih cantik lagi, kita hilangkan background-nya. Bagaimana cara menghilangkan background-nya? Nah, gambarnya ini kita klik satu kali, terus cari menu edit foto. Cari menu edit foto, setelah itu diklik satu kali. Nah, ini ada alat ataupun tools namanya penghapus LB, penghapus latar belakang. Diklik satu kali. Nah, ini cuma bisa diakses oleh Canva Premium dan juga Canva Education. Jadi, kalau misalnya teman-teman Canva-nya gratis, itu tidak bisa mengakses fitur penghapus latar belakang ini. Oke, kita tunggu. Nah, biasanya nanti kalau udah selesai, itu background-nya akan otomatis hilang. Teman-teman yang di Zoom kira-kira ada kendala nggak sampai di sini? Nggak ada, Bang. Oke, lanjut. Kalau ada kendala, silakan ngomong aja ya langsung. Gagal. Sebentar ya. Kita boleh. Oke, kita klik saja di foto, kemudian hapus LB. Nah, dia kan background-nya langsung hilang seperti ini. Nah, setelah hilang, selanjutnya kita bisa menambahkan teks di sini untuk teks judulnya. Misalnya, untuk menambah teks, klik saja di menu teks, klik satu kali, kemudian tambahkan judul. Nah, maka akan langsung muncul teksnya. Tapi kalau teman-teman pakai laptop, teman-teman tinggal klik huruf T
Nah, dia akan muncul teks juga seperti itu. Jadi, kalau kita pakai Canva di laptop ini sebenarnya mudah, karena banyak tombol-tombol di laptop itu tidak bisa diakses di gawai ataupun HP teman-teman semua. Nah, setelah kita menambahkan judul, kita ubah warnanya jadi warna yang menarik. Misalnya warna putih. Kita tulis di sini sebelah kering. Sebelah kering pedes banget. Sebelah kering pedes banget. Seperti itu. Nah, ini kan kadang kita bingung kan bagaimana sih cara memilih warna yang bagus dan sesuai. Kalau misalnya kita bingung, kita bisa buka Google, kita ketik aja di sini color palette. Misal kalau kita mau edit makanan, kita buat color palette food. Kalau misalnya mau buat minuman, tinggal tulis aja color palette minuman ataupun drink. Nah, nanti di sini udah ada gambar-gambarnya. Nah, ini ada salah satu contoh color palette yang bisa kita gunakan untuk desain kita. Kalau udah, teman-teman silakan download. Setelah download, diunggah lagi ke desainnya tadi. Tapi kalau misalnya di copy, kayaknya bisa juga deh. Disalin. Di terus. Nah, bisa. Nah, itu tadi tinggal di copy aja gambarnya kalau di laptop, terus di Ctrl V. Ctrl V. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk color palette-nya ini kita letakkan di tepi. Gunanya untuk apa? Gunanya sebagai acuan kita untuk memilih warna untuk desain kita. Gitu. Nah, selanjutnya yang ini kita coba rata tepi. Ini udah ada tombol rata tepinya. Mau rata tepi, ya rata kiri, rata kanan, rata tengah, itu bisa digunakan. Selanjutnya untuk sebelah keringnya kita ubah warnanya. Untuk mengubah warnanya kita tinggal blok aja tulisannya. Terus kita ubah warnanya ini di sini. Warna teks di sebelah tombol bold. Warna teks. Nah, kita pilih warna yang mau kita aplikasikan. Misal warna kuning. Tuh. Kemudian yang bawahnya juga gitu. Kita kasih warna oranye. Nah, kemudian untuk mengganti fontnya, teman-teman silakan klik satu kali klik satu kali teksnya, kemudian pilih font yang menurut teman-teman menarik. Ini udah banyak banget nih font-font yang udah disediain dari Canva. Tapi kalau misalnya ada font yang tidak tersedia dari Canva, teman-teman bisa upload font sendiri dari laptop ataupun gawai teman-teman dengan syarat Canva teman-teman harus Canva Premium seperti itu. Kita coba kalau biasanya kalau makan gini pakai La Petite ada ya. Nah, La Petite Chochen. Apalah itu. Nah, nanti akan berubah fontnya. Kemudian ini jaraknya terlihat agak jauh. Ini bisa kita rapetin lagi. Di sini ada fitur jarak ataupun jaraknya atau spasinya. Ini kita bisa dempetin, kita bisa luasin, kita dempetin aja. Nah, selanjutnya, agar judul ini terlihat lebih menarik lagi, kita bisa kasih elemen-elemen yang bisa membuat judulnya terlihat lebih menarik. Nah, di elemen ini kita bisa klik rise. Rise ini kayak sinar cahaya gitu.
Nah, ini kita klik 1 kali, maka elemen tadi akan muncul ke desain kita. Setelah itu kita perkecil, kemudian kita putar, kita taruh di atas teksnya. Nah, ini fungsinya membuat teksnya bisa lebih menarik lagi. Nah, kemudian untuk vektor ini kita bisa ubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ubah ke warna kuning. Nah, kemudian kita cari lagi rise-nya yang lebih untuk yang di bawah. Ini sama kayak tadi, kita klik 1 kali, maka dia akan muncul ke dalam kanvas kita. Kita perkecil, terus kita bisa letakkan di tempat yang kita inginkan. Seperti ini. Nah, ini kayak ala-ala nasi ciprat gitu. Coba warnanya. Udah hapus. Nah, jadi dengan adanya elemen ini terkesan judulnya bisa lebih menarik lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan misal produknya tuh lagi promo, lagi diskon, kita bisa tambahin di sini. Kenapa? Dengan adanya diskon biasa ataupun promo itu membuat produk kita bisa lebih menarik lagi. Nah, kita klik teks, kemudian cari aja di teks ini klik diskon. Nah, akan muncul langsung seperti ini. Kita bisa klik 1 kali. Dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita perkecil. Setelah kita perkecil, kita geser. Kita perkecil lagi kalau misalnya serasa besar masih. Nah, terus ini nih kan mereka menyatu ya jadi satu. Kita bisa pisahkan. Kita tinggal klik 1 kali. Nih, langsung ada muncul pisahkan, klik pisahkan. Oke. Khusus hari ini saja diskon 50%. Terus kita buat keterangannya misalnya untuk peserta bootcamp desain grafis. Nah, kita atur aja di sini. Kita atur semenarik mungkin. Nah, terus fontnya, kalau misalnya kita mau ganti aja. Asal jangan lebih dari 3 font. Sesuai dengan yang udah dijelasin di awal tadi, ketika suatu desain lebih dari 3 font, maka desainnya akan terlihat lebih ribet untuk dicerna ataupun dibaca oleh orang lain. Kemudian warnanya kita bisa ubah, seperti yang tadi, kita tinggal klik saja, pilih warnanya. Nah, di sini udah ada pilihan warna, kita pilih warna kuning. Diskonnya juga mau warna kuning juga boleh. Tergantung selera teman-teman semua. Atau warna putih aja ya diskon. Oke. Nah, selanjutnya di bawahnya kita buat tulisan order sekarang. Karena apa? Kalau misalnya kita buat desain terus kita tidak ada kalimat ajakan, itu kayak percuma banget. Jadi ada baiknya kita buat kalimat ajakan di sini. Kita klik teks, terus tambahkan subjudul. Nah, terus kita geser taruh di sini. Kita klik order sekarang misalnya. Order sekarang. Klik order sekarang. Terus warnanya kita ganti putih juga boleh. Kita ganti putih. Terus agar lebih menarik lagi, kita bisa kasih bingkai ataupun background di sini. Nah, untuk ngasih background kita bisa klik
satu kali ordernya, terus klik efek. Nah, itu ada efek-efek yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya kita mau kasih background atau latar belakang, ini ada gaya latar belakang. Nah, kita bisa buat, kita bisa atur kelengkungannya, terus kita bisa atur warnanya, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa. Kita kasih background dari elemen juga nggak apa-apa. Kita klik aja coretan. Ya, coretan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk desain kita. Ini ada apa namanya logo education-nya, ini berarti tidak bisa digunakan untuk Canva free. Nah, ini kita bisa pilih salah satu yang sekiranya bagus, teman-teman bisa aplikasikan di order sekarang ini. Kita bisa cari bahasa Inggris juga bisa, kita cari bahasa Indonesia juga bisa. Karena Canva ini juga tersedia dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Kalau itu tadi pakai elemen, tapi kita coba di sini pakai yang efek aja. Kita buat kelengkungannya paling besar. Warnanya kita ubah jadi warna kuning. Oranye aja deh. Nah, setelah itu kita copy ataupun duplikat, kita klik saja satu kali, maka akan muncul tombol duplikat, kita klik. Di sini kita coba masukin nomor HP yang punya produk ini, 08 XXXXX. Nah, terus kalau kita mau ubah-ubah, kita gaya-gayain juga bisa. Send. Kalau udah, nah, selanjutnya di bawah kita masukin sosial medianya, misalnya IG-nya, IG-nya apa ya? Seblak kering, sebeling enak. Ini misal ya. Tapi kalau dicari di IG pasti nggak ada ini, karena ini cuman permisalan CJ. Nah, kalau udah sekiranya udah bagus, kita kasih di sini icon WA. Klik saja di elemen, kita klik WhatsApp. Nah, akan muncul icon WhatsApp. Nah, ini kita bisa perkecil. Dan kita bisa letakkan di sampingnya. Kalau misal terlalu rapat, bisa kita geser. Kemudian Instagramnya ya. Instagram, kita klik saja Instagram. Nah, udah ada logonya, kita tinggal ambil, kita klik, kita perkecil. Kalau teman-teman serasa tidak paham ataupun ada kendala, bisa berkabar lewat chat atau langsung hidupkan mikrofonnya. Kemudian di bawah sini kita bisa kasih alamat. Kita kasih cari
icon lokasi ataupun elemen dari lokasi. Nah, udah ada banyak nih. Kita coba pakai yang ini aja. Kita perkecil. Oke. Terus untuk teksnya, alamatnya misal di Mandala Asri Muaro Jambi. Warnanya kita ubah jadi warna yang lebih menarik. Misal warna putih. Atau kalau mau warna oranye. Ini. Kita coba warna putih aja. Fontnya kita buat yang lebih mudah bisa dibaca. Open Sans. Kita perkecil teks. Kalau kita mau perkecil teks bisa pakai titik yang di sudut ini, atau udah ada di sini tombolnya di atas. Di sebelah font kita tinggal klik minus untuk mengecilkan font dan klik plus untuk memperbesar teks atau font kita. Oke. Kemudian di sini kan masih sepi nih. Kita bisa kasih elemen, misal tanda panah. Kita tinggal ketikkan panah, maka akan muncul bentuk-bentuk panah dengan berbagai bentuk yang bisa kita gunakan. Nah, kita pakai ini saja. Ini warnanya kita putar dulu. Setelah itu kita perkecil. Kita letakkan di sini. Kemudian kita duplikat. Nah, kita letakkan di sini. Nah, ini kan panahnya arahnya sama ya. Nah, kita bisa ubah. Kita klik balik, jadi atasnya ada balik vertikal. Nah, maka arahnya akan kebalikan dari panah satu. Dirapatkan. Nah, untuk warnanya kita bisa ubah sebagusnya menurut teman-teman. Nah, udah. Kemudian, kalau serasa masih sepi, teman-teman bisa kasih elemen lain, misal lingkaran titik. Titik-titik lingkaran juga boleh, lingkaran titik juga boleh. Ini udah banyak elemen yang bisa kita gunakan dalam desain kita. Ini adalah kelebihan aplikasi Canva yang tidak dimiliki oleh aplikasi desain lainnya. Tapi Photoshop sekarang udah upgrade kemampuannya. Jadi di Photoshop Beta itu udah ada elemen-elemen seperti ini. Jadi sepertinya beliau ingin menyaingi Canva. Nah, untuk titik-titiknya, ini akan ada titik-titik, kita bisa ubah warnanya, bisa jadi lebih menarik. Nah, kemudian ini kan titik-titiknya berada di atas sebelaknya ya. Kita bisa buat dia ke belakang sebelahnya. Kita klik satu kali, kemudian cari tombol bacaannya posisi, kita klik. Nah, ini udah ada maju, mundur, paling depan, paling belakang. Kita klik saja mundur. Kemudian ini lapisan ini kayak urutan lapisannya di desain kita tuh, dari yang paling bawah sampai paling atas. Oke, berarti udah sampai sini. Kemudian untuk yang di bawah sini, karena masih kosong, tadi kan udah dikirimi gambar
QR code ya. Nah, QR code ini yaitu QR WhatsApp dari yang punya produk. Nanti kalau misalnya beliau mau order bisa lewat QR code ini. QR code ini juga menandakan bahwa si yang punya produk itu udah paham teknologi gitu. Kemudian di sampingnya kita bisa buat tulisan, bisa order di sini. Kita ubah warnanya jadi warna putih. Kemudian kita perkecil. Kita letakkan di sini. Nah, untuk warnanya juga kita bisa ubah jadi lebih menarik lagi, guys. Nah, kalau misalnya udah selesai, yang palet warna ini kita bisa hapus. Kemudian, kalau judulnya terasa masih belum besar, kita bisa besarin, kita blok semua. Nah. Jadi deh, contoh poster ataupun desain suatu produk. Nah, ini kalau kita perbesar tampilannya, jadi seperti ini. Kemudian untuk mengekspor ataupun mendownload dari desain kita, caranya bagaimana desain ini bisa masuk ke dalam HP kita, kita ubah dulu judulnya. Kita ubah judulnya jadi sebelah kering. Ubah judulnya ada di atas. Kemudian klik tombol bagikan. Klik tombol bagikan. Nah, kemudian cari tombol unduh. Cari tombol unduh. Kita klik satu kali. Nah, ini udah ada jenis filenya. Kita mau ekspornya dalam bentuk apa? Ada JPEG, PNG, PDF, cetak PDF. Cetak PDF ini biasanya untuk percetakan, untuk spanduk biasanya pakai cetak PDF supaya gambarnya itu tidak pecah. Video, SVG, GIF gitu. Kita coba pakai PNG karena ini disarankan. Kemudian kalau misalnya serasa filenya gambarnya supaya tidak pecah, biasanya kita ukurannya ini kita fullkan supaya gambarnya tidak pecah. Kita fullkan tapi kita coba yang ukuran normal aja. 1. Kalau 1080 kali 1080 pixel itu biasa tidak pecah. Kalau udah, kita klik tombol unduh. Nah, ya tunggu saja. Nanti kalau misalnya sudah selesai, dia otomatis akan masuk ke dalam perangkat teman-teman, baik itu gawainya ataupun laptopnya. Nah, dia ini sedang mengunduh. Nah, kita bisa buka filenya. Nah, kalau misalnya sudah terdownload dan masuk ke dalam HP teman-teman, berarti desain teman sudah bisa untuk dipamerkan ke sosial media ataupun ke orang lain. Kemudian kalau misalnya teman-teman bisa desain seperti ini, teman-teman bisa buka jasa desain pamflet, desain spanduk, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Untuk sesi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Darmadi. Ilmunya sangat luar biasa ya, teman-teman. Oke, langsung saja. Kalau gitu kita akan buka sesi tanya jawab nih kepada teman-teman yang sekiranya tadi masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bingung, boleh nih ditanyain di kolom chat dengan menyertakan nama ya. Dan prodinya boleh. Kalau ada yang bertanya langsung boleh di on mic.
Gimana nih, teman-teman? Dari Bang Yusar tuh, jasa desain keliling juga bisa, Bang. Boleh, kalau user mau nyoba keliling Mendalo, buka jasa keliling, jasa desain keliling. Boleh tuh Bang, ide bagus Bang. Sambil liburan. Nanti masuk ke Indosiar. Pada teman-teman, Izin moderator, boleh bertanya? oke, kepada Kariska untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, menyampaikan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizka Dwi Kusmawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Eksister 2022. Nah, Bang, di sini saya mau tanya, kan kalau kita pakai Canva itu sudah tersedia banyak elemen ataupun template gitu yang bisa kita akses. Nah, kalau misalnya misal nih kita mau membuat buku ataupun tugas yang harus dipublikasi, kira-kira tuh kalau kita pakai elemen yang ada di Canva, apakah akan kena hak cipta atau bagaimana? Mungkin sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Mau ditampung dulu atau jawab langsung? Jawab langsung aja ya. Oke. Ya, pertanyaannya tadi, bagaimana kalau misalnya kita pakai elemen dari Canva, terus kita publikasi ataupun untuk tugas, apakah terkena hak cipta? Sebenarnya tidak. Karena apa? Karena Canva, apa sih, elemen-elemen ataupun template yang ada dari Canva itu memang tujuannya emang untuk konsumsi publik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau comot-comot elemennya, teman-teman mau ambil berbagai vektor-vektor yang ada dari Canva, itu tidak akan terkena hak cipta sama sekali. Seperti itu. Apalagi teman-teman nih udah pakai Canva Premium ya. Berarti teman-teman tuh udah namanya beli hak cipta dari elemen-elemen Canva yang berbayar seperti itu. Jadi intinya teman-teman kalau mau buat desain pakai Canva jangan ragu hak ciptanya, karena hak ciptanya itu udah hak ciptanya bisa kita pergunakan untuk di publik seperti itu. Baik, terima kasih, Bang. Gimana? Udah paham? Itu selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bang. Dari Kak Zoya, cara dapat ide desain itu gimana, Bang? Kadang sering stuck katanya. Nah, gimana tuh, Bang? Ini dari pribadi aja ya, kalau dari abang ya. Biasanya kalau mau dapat ide desain itu dari mana, itu kita bisa nyari di Google. Kalau Zoya tahu ada website namanya Pinterest, itu udah ada banyak desain yang bisa kita amati, tiru, dan modifikasi atau ATM. Kita bisa jadikan sebagai referensi ataupun acuan untuk desain kita. Kemudian kalau misalnya Zoya nggak mau dari Google gitu, Zoya bisa keliling mall. Keliling mall biasanya itu ada desain-desain yang sangat menarik, desain-desain yang sangat unik, desain-desain yang sangat elegan, mewah. Nah, itu Zoya bisa ATM atau amati, tiru, dan juga modifikasi seperti itu. Oke, gimana Kak Zoya? Tipsnya? Nah, itu kalau misalnya cari misalnya mau
mau desain ini, nah kita cari di Pinterest tuh gimana Bang itunya tuh Bang? Mau cari desain di Pinterest ya? Mm-mm. Oke, bentar ya. Oke, kelihatan? Kelihatan. Nah, kita klik aja di Google Belum, Bang. Pinterest. Belum muncul, Bang. Oh, belum ya? Oh, Belum, loading, bentar. Udah. Sebentar. Oke, maaf ya tadi sempat terkeluar. Kita share screen ulang. Loading. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, kita cari aja di Google, klik Pinterest, Pinterest. Nah, kemudian ini udah ada pilihan pertama yang ada logo huruf P, warna merah. Kita klik satu kali. Nah, ini kan ada tombol cari ya. Silakan aja cari mau apa. Aduh, lumut. Misal pamflet jus. Nah, ini udah ada banyak nih desain-desain yang bisa teman-teman untuk ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Bukan jiplak ya. Bisa teman-teman ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ini udah ada warnanya, udah pas banget. Atau teman-teman mau kolaborasikan dua desain, jadi satu desain juga bisa. Tergantung kreativitas teman-teman untuk mengeksplor suatu desain seperti itu. Sampai di sini Zoya, apakah bisa dipahami? Oh, terima kasih Bang. Paham Bang. Oke. Oke, terima kasih Kak Zoya untuk pertanyaannya. Ini ada lagi nih Bang. Dari Kak Nurul Humairah, izin bertanya Bang, untuk harga Canva Premium itu berapa ya Bang? Dan waktu berlakunya berapa lama? Terima kasih. Untuk harga Canva Premium, si Zoya udah pernah beli enggak? Atau Zoya jual? Belum sih Bang. Sekarang tuh jualnya yang ilegal sih. Nah, yang ilegal berapa harganya? Itu biasanya setahun tuh 15. Nah. Tapi kadang dia tuh ada kadaluarsanya gitu setiap bulan. Ya, bener banget nih. Kalau biasa yang ilegal itu biasanya lebih murah. Ya, ada yang 15.000 tadi setahun kata Zoya. Itu bisa lihat aja di Shopee, itu ada harga-harganya dari Canva. Biasanya untuk masa berlakunya itu udah ada, sebelum kita beli itu udah ada kayak, oh Canva ini cuma sebulan, oh kita beli Canva ini cuma berlaku selama 6 bulan, atau berlakunya sampai 1 tahun gitu. Itu Canva ilegal bisa kita beli di Shopee,
Tapi kalau misalnya kita mau beli Canva yang legal, itu ada biasanya di akun Canva-nya seperti itu. Oke, gitu Kak Humairah. Gimana Kak? Apakah cukup jelas? Terima kasih, Kak. Oke. Untuk yang lain, teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh nih. Diambil ilmu dari Bang Darmadi nih. Nah, izin bertanya, Bang. Oke, Bang Yusar. Oke, perkenalkan, nama saya Yusar Nugroho dari Program Studi Sistem Informasi Eksister 2021. Izin bertanya, Bang, kan yang Abang bagikan tadi itu Canva edukasi ya, Bang? Yang Abang kasih tadi itu adalah Canva Education atau Canva Edukasi. Nah, itu kalau misalnya kita mau buat Canva Edukasi, kita harus punya SK guru atau SK mengajar gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya Canva edukasi itu apa bisa diperjualbelikan gitu, Bang? Oh, itu tidak boleh untuk diperjualbelikan. Karena ini Canva-nya untuk pendidikan gitu. Sama lah kayak buku-buku sekolah yang dikasih oleh pemerintah gitu. Itu kan ada tulisannya tidak boleh diperjualbelikan. Nah, begitu juga dengan Canva Edukasi ini. Canva Edukasi ini tidak boleh diperjualbelikan sama sekali. Misalnya user mau cari di Shopee juga nggak ada tuh Canva Edukasi. Jadi Canva Edukasi ini memang untuk sekolah, untuk universitas, untuk guru kepada siswa, untuk dari dosen untuk mahasiswa seperti itu. Jadi tidak boleh diperjualbelikan. Jadi ada batasan maksimal nggak, Bang? Berapa orang yang bisa akses ke Canva edukasi ini? Kan tadi Abang ada bagikan tuh linknya. Nah, itu sistemnya gimana tuh, Bang? Untuk batasannya ya, sejauh Iya. ini Abang belum tahu juga berapa jumlah maksimal tim untuk Canva edukasi. Tapi kalau yang di akun yang udah Abang share-share nih, itu kurang lebih udah sampai 300-an lebih. Itu dari berbagai organisasi, baik dari Rohis, Imadika, FSI, bahkan sampai eksis seperti itu. Oke. Satu lagi nih, Bang. Ini di desain ini kan bisa diperjualbelikan, Bang. Nah, gimana cara kita nyari pasaran untuk menjual desain yang kita bikin gitu, Bang? Untuk memperjualkan desain yang kita buat, itu ada banyak pasarnya. Salah satunya itu ada di Freepik, FREEPIK. Itu kita bisa jual desain kita. Syaratnya kita memang harus buat desain itu dari nol. Dan desain itu tidak pernah dibuat oleh orang lain. Kita bisa jual di situ. Biasanya itu harga jualnya pakai mata uang dolar, karena itu memang link untuk luar negeri, link yang dibuat dari luar negeri. Nah, itu kita bisa jual di situ. Tadi syaratnya kita harus buat desain dari nol. Untuk caranya, Abang belum pernah sama sekali untuk menjual produk desain Abang ke Freepik. Karena kalau Abang sendiri itu jual produk desain, itu dari mulut ke mulut gitu, dari teman-teman Abang. Sampailah Abang bekerja di suatu percetakan, itu juga karena apa sih, kayak rekomendasi dari seseorang seperti itu. Oke, makasih, Bang. Makasih jawabannya. Oke. Terima kasih Bang Yusar untuk pertanyaannya. Karena mengingat waktunya sudah cukup untuk
sesi tanya jawab ini. Di sini saya akan menyimpulkan dari apa yang telah dipaparkan oleh Bang Darmadi tadi untuk bagaimana cara memaksimalkan Canva ya. Di situ kita bisa memahami tools Canva yang ada di aplikasi Canva itu sendiri, lalu mempelajari dasar-dasar desain grafis. Dan untuk mencari ide desain-desain bisa cari di Pinterest atau yang lainnya dengan cara ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Baik, terima kasih kepada Bang Darmadi telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah, rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bang Darmadi yang sudah berbagi ilmu yang mahal ini. Untuk teman-teman, di sini saya akan membacakan rules challenge-nya ya. Di sini kita akan mengikuti challenge, di mana nanti akan ada door prize bagi teman-teman yang beruntung. Oke, di sini challenge-nya yaitu yang pertama, follow dulu nih IG pemateri kita. Boleh di-follow @mdrmadi03. Di-follow dulu. Ketemu teman-teman? @mdrmadi03. Di fallback gak di Bang? Di fallback. Tenang ya teman-teman, di fallback kok. Kalau udah, itu selanjutnya follow IG Axis. Udah semua kan ya, follow IG Axis, @ukmAxis Unja. Gimana teman-teman? Selanjutnya yaitu membuat desain pamflet promosi produk yang sudah dijelaskan sama Bang Darmadi tadi. Kalau sudah, itu akan dipost di IG masing-masing, di IG masing-masing teman-teman, dengan tag akun @ukmAxisUnja dan akun Bang Darmadi tadi. Lalu mengikuti Zoom sampai akhir dengan bukti pengisian absen dan dikumpul melalui GIPROM. Yang persyaratan tadi akan dikumpulkan melalui link GIPROM-nya, itu akan diberikan di kolom chat ya. Dan linknya itu hanya akan diberikan di Zoom ini. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Kak. Oke. Sebelumnya izin bertanya, Kak, untuk desain yang di-post di Instagram itu menggunakan foto yang seblak tadi atau pakai desain yang lain, Kak? Terima kasih. Oke, gimana tuh Bang Darmadi? Untuk produknya ya, gimana Zoya panitianya? Kalau menurut abang sih itu produknya produk lain aja, produk punya orang lain, kalian minta fotonya, terus kalian minta izin juga untuk dibuatin pamflet dan dipost di Instagram. Ya, sama dengan kayak Bang Darmadi itu, produknya bebas, asal itu kalian posternya itu buat hasil karya sendiri, nggak usah comot dari Google. Gitu, Kak. Gimana, Kak? Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Diikutin ya teman-teman challenge-nya karena akan ada door prize nih. Bagi teman-teman yang beruntung. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ini saatnya kita akan melakukan sesi dokumentasi. Apa tuh? Kalau pakai desain yang tadi boleh, Bang? Itu sebelahnya kan abang comot dari Google ya. Kalau misalnya yang pakai yang sebelah kering, itu bisa minta fotonya sama Kak Zoya. Itu beliau kan usahanya sebelah tuh. Nah, bisa teman-teman untuk aplikasikan di desain teman-teman. Boleh. Gitu, Kak Anissa. Atau mungkin teman-teman punya produk sendiri dan mau pasarin produknya, nah boleh banget tuh dibuat untuk produk teman-teman sendiri. Atau mungkin teman-teman punya teman yang usaha dan mereka belum buat pamflet untuk produknya. Nah itu boleh tuh dibuatin. Batas waktunya kira-kira berapa hari nih Bang? Bebas panitianya mau berapa hari, abang ikutin aja. Oke, Oke, sampai tanggal 23 Juli ya. Oke, sampai tanggal 23 Juli ya, Kak. Di formnya udah ada. Jadi gimana? Teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Oke. Untuk link absen itu kan ada link Instagram untuk upload karya, itu maksudnya gimana ya, Kak? Izin menjawab ya. Itu kan nanti kalian itu upload karya itu di Instagram. Nah, itu kan nanti di Instagram tuh biasanya ada kan kayak link berbagi gitu, biar postingan kalian tuh bisa dilihat orang gitu. Nah, tanpa buka Instagram. Nah, itu disalin, dikirim ke Gifrom itu. Gimana tadi? Ya baik, terima kasih, Kak. Oke, Bang David. Berarti kirim desainnya tadi sampai tanggal 23, iya, Kak. Oke, teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sebelum kita beralih ke sesi dokumentasi, sepertinya cukup ya. Oke, Bang Yusar, kita boleh ke sesi dokumentasi. Untuk teman-teman semua, boleh di on cam. Oke, Karena kita akan dokumentasi. Oke, sebelum dokumentasi ini ada sedikit kenang-kenangan nih dari kami Bang untuk Abang selaku pemateri. Ini ada sertifikat untuk Abang. Oke, terima kasih sertifikatnya. Nanti filenya tolong kirim ke WA ya. Boleh. Terima kasih banyak. Mungkin kita bisa lanjut ke dokumentasi saya. Ini udah nih, tutup lah. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke. Mungkin yang rame-rame. Oke, mungkin teman-teman yang belum aktifkan kameranya bisa aktifkan kameranya. Ayo teman-teman. Yuk, masih ditunggu nih. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Slide kedua. Ya, yang di slide kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk, sekali lagi kita kembali ke slide pertama, gaya bebas. Oh, untuk slide pertama, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua, gaya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join. Oke, terima kasih Bang Yusar. Untuk Bang Darmadi, sekali lagi terima kasih untuk materi yang telah diberikan, untuk ilmu yang diberikan, dan teman-teman ditunggu ya untuk challenge-nya. Dan jangan lupa untuk ikutan. Oke. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi ini, maka selesai juga acara bootcamp kita pada pagi hari ini. Dan nantikan untuk bootcamp selanjutnya, 2, ketiga, dan selanjutnya. Karena nanti bakal ada lagi. Oke. Dan untuk itu, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semua boleh live sekarang. Terima kasih sudah bergabung.